Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Bintaro, Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masih masuk dalam pembahasan masalah iman. Dan kita masuk pada poin ketiga ya, yang merupakan ciri khusus dari akidah Ahlussunnah tentang iman ya. Kita sudah sebutkan, yaitu yang pertama iman, di antara ciri khusus akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu amal merupakan bagian daripada iman. Kemudian ciri khusus kedua adalah iman itu yatajazza, terbagi-bagi ya, terbagi-bagi. Ada cabang-cabangnya ya, dan ini kita sudah sebutkan dalilnya. Dan poin yang ketiga yang kita bahas bahwasanya al-iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Dan ini membedakan tiga poin ini membedakan akidah Ahlussunnah tentang iman dengan akidahnya orang-orang kaum Murji'ah tentang iman. Ya, bahwasanya iman, amal merupakan bagian dari iman, kemudian iman terbagi-bagi, yang ketiga iman bertambah dan berkurang. Adapun akidah Al-Murji'ah, maka mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman. Ya, amal bukan dari bagian iman, tapi dia hanyalah proyeksi daripada iman yang ada di hati ya. Amal bukanlah hakikat daripada iman, bukan substansi daripada iman. Dan ini adalah seluruh Murji'ah bersatu dalam pemahaman ini ya, baik Murji'ah Al-Gulat seperti Jahmiyah ya, maupun Murji'ah yang biasa seperti Asy'ariyah dan yang lainnya, kemudian termasuk juga Al-Karramiyah ya, kemudian Murji'ah Al-Fuqaha yang mengatakan iman adalah tasdik dan perkataan. Semuanya sepakat bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Kemudian pada poin yang kedua bahwasanya menurut Ahlussunnah al-iman yatajazza, iman itu terbagi-bagi ya. Kalau hilang sebagian tidak berarti hilang seluruhnya. Dan ini menyelisih Murji'ah, karena Murji'ah mengatakan iman tidak terbagi-bagi. Kalau hilang sebagian maka hilang seluruhnya ya. Dan ini sudah kita bantah pada pertemuan pekan lalu. Dan poin ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman adalah naik dan turun. Ini pembahasan sangat penting. Pertama, sebagai pembeda antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Al-Murji'ah. Karena Al-Murji'ah mengatakan iman tidak naik dan tidak turun. Bagaimana mereka bisa mengatakan demikian? Karena menurut mereka, iman itu adalah suatu kadar minimal yang ada dalam hati seseorang, yaitu pembenaran, tasdik. Pembenaran itu adalah kadar minimal pada seorang, dikatakan seorang beriman, itulah iman ya. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa berubah-ubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Kapan seorang tidak memiliki kadar ini, maka dia bukan orang beriman, dia kafir. Kapan seorang memiliki kadar ini, maka dia telah beriman. Dan kadar ini sama pada semua makhluk-makhluk Allah yang beriman, sama semua. Makanya mereka berkata imanku seperti iman Abu Bakar ya. Menurut mereka iman mereka sama iman Abu Bakar, karena yang menjadikan Abu Bakar beriman adalah kadar ini. Sebagaimana Abu Bakar beriman dengan kadar ini, maka saya pun beriman dengan kadar ini, dan itulah iman kita. Demikian juga sama iman saya dengan Umar bin Khattab, sama iman saya bahkan dengan para rasul ya. Para rasul juga mereka beriman dengan kadar yang sama, dengan kadar tersebut mereka beriman. Demikian juga bahkan di sebagian mereka mengatakan imani ka imani Jibril, imanku seperti imannya malaikat Jibril. Karena kadar iman sama semua. Iman ini yang menjadikan kita beriman kepada Allah. Di luar pada ini sungguhnya bukan iman, sungguhnya hanyalah proyeksi atau penyempurna dan yang lainnya. Bahasa-bahasa mereka bermacam-macam. Ya.
di luar daripada kadar tersebut. Itulah makanya kita dapati sebagian orang Murji'ah mengatakan dan mereka ucapkan dan utarakan dalam buku-buku mereka bahwasanya imanku seperti iman Jibril atau imanku seperti imannya para rasul, imanku seperti Abu Bakar dan yang lainnya. Karena menurut mereka iman itu kadar minimal yang menjadikan seorang menjadi beriman. Nah, kadar ini dimiliki oleh seluruh yang beriman, baik manusia, baik para rasul, baik jin, baik malaikat, baik sahabat, semuanya sama, imanku sama dengan iman mereka. Adapun lebih daripada itu, maka itu kadar penyempurna di luar daripada hakikat iman. Ya, di luar daripada hakikat dan substansi keimanan. Nah, dari sini mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, kadar itu aja. Kadar itu aja. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Ya. Yang dalam hati pun berbeda-beda, ya. Apalagi jika ditinjau dari amalan tubuh, amalan lisan, maka tentu berbeda-beda. Oleh karenanya Ahlussunnah mengatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, yaitu perkataan, perbuatan dan juga amalan hati. Ya, bukan hanya terbatas pada tasdik doang, ya. Kita menurut Ahlussunnah tasdik saja, membenarkan saja bertingkat-tingkat, tidak sama. Kita kalau bicara tasdik, membenarkan saja bertingkat-tingkat. Oleh karenanya Allah khusus memuji Abu Bakar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, ya, itu adalah ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. "Walladzi jaa'a bis-sidqi," yang datang dengan kejujuran, pembenaran, wa shaddaqa bihi, dan membenarkan, dialah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar diberi juluk, diberi gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq dalam banyak hadis. Rasulullah SAW memberi gelar dengan As-Siddiq, ya. As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar dikatakan As-Siddiq? Karena dia pembenarannya tidak sama dengan yang lainnya. Bagaimana mau bilang iman saya sama dengan iman Abu Bakar? Kita tidak usah berbicara dari tinjauan amal zahir, dari lisan. Tidak, kita bicara masalah amalan hati saja yang kata orang-orang Murji'ah, iman adalah pembenaran. Dari sisi itu saja sudah berbeda antara kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jelas beda. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Kalau ternyata iman kita sama dengan Abu Bakar, ya sudah, kita semua dibilang As-Siddiq. Kita semua diberi gelar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar spesial As-Siddiq? Kita berbicara tentang definisi iman menurut Murji'ah. Menurut Murji'ah maksudnya membenarkan, tasdik. Nah, kita bilang dari sisi ini saja yang kalian sepakat dengan kita itu bagian daripada iman. Ya. Itu saja berbeda, apalagi pada hal-hal yang kalian tidak sepakati. Ya. Masalah pembenaran. Makanya Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq. Dan Nabi SAW mengatakan, "La wuzina imanu Abi Bakr ma'a imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, masih lebih berat imannya Abu Bakar, ya. Oleh karenanya masalah keimanan bertingkat-tingkat, para rasul juga bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul yang kami bedakan satu dengan yang lainnya. Ada yang kami utamakan daripada yang lain. Rasul juga bertingkat-tingkat, ya. Artinya iman mereka juga bertingkat-tingkat karena Allah menilai standar seorang daripada keimanan. Allah menilai standar seorang daripada keimanan. Dengan standar keimanan itulah mereka akan mendapat ganjaran di akhirat, tingkatan surga sesuai dengan standar barometer keimanan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Inilah poin ketiga atau asal as-tsalits atau pokok yang ketiga yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Al-Murji'ah. Ya, karena akidah Ahlussunnah mengatakan iman yazid wa yanqus, naik dan turun, ya, naik dan turun. Baik, ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang dalil-dalil tentang naik turunnya iman. Setelah itu kita akan bahas tentang sebab-sebab naik turunnya iman. Semoga waktu cukup bagi kita, ya. Baik, saya akan bahas tentang dalil-dalil bertambah dan berkurangnya iman. Bertambah dan berkurangnya iman. Ini buku yang paling bagus membahas ini, wallahu a'lam bishawab, adalah bukunya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ya. Risalah ilmiah judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, tambahnya iman dan berkurangnya iman. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar, ya, khilaf-khilaf dan perbedaan Ahlussunnah dengan Al-Bidah dan yang lainnya. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, kaidah para ulama mengatakan ketika mereka bicara tentang bertambah dan berkurangnya iman, kata mereka,
Dan ini nukil dari Imam Ahmad, dari Al-Baihaqi, dari Al-Bukhari, dari banyak ulama Ahlussunnah. Mereka mengatakan semua dalil, bahkan Ibnu Hazm Al-Andalusi, semua dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah, menunjukkan iman juga berkurang. Karena suatu yang menerima pertambahan bisa menerima pengurangan. Kemudian juga kalau suatu bertambah, berarti ditinjau sebelum bertambah dia berkurang. Sebelum bertambah dia berkurang. Ditinjau dari pertambahannya maka dia berkurang, ya. Intinya para ulama berdalil dengan semua dalil yang menunjukkan bertambahnya iman, menunjukkan iman juga berkurang. Ini secara global. Saya ulangi, semua dalil yang menunjukkan iman bisa bertambah berarti menunjukkan juga iman bisa berkurang, karena sesuatu yang menerima pertambahan otomatis dia juga menerima pengurangan. Adapun dalil maka mungkin kita bisa bagi menjadi dua, yaitu dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Kalau kita bicara pertama dari Al-Qur'an maka kita bisa bagi menjadi dua secara nas. Nas itu benar-benar ada pernyataan yang jelas, namanya nas dalam usul fikih. Nas itu benar-benar penunjukannya jelas, pernyataannya jelas, ya. Yaitu ada kata iman bertambah, Kemudian yang kedua secara makna, ya. Ini banyak nanti secara makna. Bukan nas. Baik. Adapun yang secara nas, maka datang dalam Al-Qur'an ada sekitar 8 ayat yang menunjukkan iman itu bertambah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan." Fazadahum imanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat di surat Ali Imran tentang perang Ghazwah Hamratul Hamraul Asad. Ketika Nabi SAW setelah perang Uhud kemudian datang orang-orang menakut-nakuti Nabi. Mereka berkata bahwasanya Abu Sufyan dan pasukannya orang-orang musyrikin akan balik menyerang kaum muslimin. Ya, maka kata Allah, fazadahum imanan. Bahwasanya sikap orang-orang kafir yang menakut-nakuti Nabi tadi menambah keimanan Nabi dan para sahabat. Fazadahum iman. Jelas ini. Zada dalam bahasa Arab artinya bertambah. Ini nas. Bahwasanya iman bertambah. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah." Dalam surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jelas ini ayatnya. Sungguhnya orang beriman itu yang jika disebutkan Allah wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, maka ayat-ayat tersebut menambah iman mereka. Jelas menambah. Ziyadah kalau bahasa Arab. Zada itu menambah, ya. Ini dalilnya nas bahwasanya iman itu bertambah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana. Fa ammal ladzina fi qulubihim imanun fazadathum imanan wa hum yastabshirun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Jika diturunkan surat, maka mereka di antara mereka yang berkata, siapa yang menambah iman kalian dengan turunnya surat ini? Ya, maka orang-orang dalam hatinya ada iman, mereka berkata, ya kami bertambah keimanan. Ya. Adapun orang dalam hatinya penyakit, mereka tidak bertambah keimanan. Ya. Masa semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika kaum mukmin dalam perang Khandaq melihat 10.000 pasukan sudah berkumpul, kemudian mereka berkata, harusnya mereka takut, tapi mereka dalam ketakutan tersebut mereka beriman. Ya.
maka mereka berkata, ini yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar perkataan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan, dan hal itu tidak menjadikan mereka semakin bertambah kecuali beriman. Wa taslima, dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bertambah keimanan. Ya. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala sakinata fi qulubihim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman untuk menambah iman mereka, agar menambah iman mereka pada iman mereka yang sebelumnya. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ashabal nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana." Wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya. Dalam surat Al-Muddathir, ya. Allah menjadikan penjaga neraka 19, tujuannya apa? Jumlahnya 19 agar menambah orang-orang yang berimanan, keimanan mereka bertambah. Ini semua nas jelas bahwasanya iman bertambah. Namun saya katakan tadi bahwasanya ketika alul bidah mereka sudah terjebak dengan logika mereka, dengan ilmu kalam yang mereka dapatkan, akhirnya ayat seperti ini mereka takwil sebagaimana mereka takwil dalam ayat-ayat sifat, mereka juga mentakwil ayat-ayat dalam masalah iman. Padahal jelas iman bertambah, selesai. Ayatnya jelas iman bertambah, iman bertambah, iman bertambah. Mereka bilang enggak, itu maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Jelas. Nas bahwasanya iman bertambah. Taib. Di antara dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan secara keimanan, secara makna, di antaranya adalah Allah mengatakan tambahan petunjuk, ya. Tambahan hudan. Ya, petunjuk. Dan ini banyak, ada 3 ayat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ya. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Itu Allah berfirman, dan Allah menambah orang-orang yang sudah dapat hidayah, Allah tambah hidayah lagi. Kemudian Allah berfirman, dan orang-orang sudah dapat hidayah, Allah tambah lagi hidayah. Kenapa hidayah ditafsirkan dengan iman? Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka telah dapat hidayah. Di sini Allah menamakan iman dengan hidayah. Saya ulangi maknanya. Jika mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka telah dapat hidayah. Ini menunjukkan bahwa iman sama hidayah sama dengan, ya. Maksudnya iman sama dengan hidayah atau huda, petunjuk. Hudan, ya. Iman sama dengan hudan, ya. Dengan bertambahnya hudan berarti dalil bertambahnya iman. Ya, ini dalil meskipun tidak nas tapi penunjukannya cukup jelas, ya. Kemudian juga seperti dalil tentang tambahan tumaknina. Tambahan ketenangan, tumaknina. Apa dalilnya? Dalilnya kisah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim." Kata Allah, "Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Suatu hari Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, arini kaifa tuhyil mauta." Tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menciptakan
atau menghidupkan yang sudah mati? Bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati? Qala awalam tu'min? Allah bertanya, kenapa kau ingin melihat bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati? Apa kau tidak beriman? Perhatikan kata Allah. Apa kau tidak beriman? Awalam tu'min? Kau tidak beriman? Pertanyaan. Qala bala, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, agar aku lebih tentram lagi hatiku, maksudnya agar lebih tambah imanku, agar lebih tambah imanku. Jelas ya. Ini dalilnya cukup jelas ya. Karena Ibrahim sudah beriman. Terus dia minta apa lagi dong? Dia minta agar ada tumak nina. Dan kita tahu di antara makna iman dalam bahasa Arab artinya tumak nina. Ya, semakin orang beriman semakin tinggi dia semakin tenang. Ini dalil bahwasanya iman itu bertambah. Di antara dalil juga Allah memerintahkan orang beriman untuk beriman. Coba. Allah memerintahkan orang beriman untuk beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu." Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi dan seterusnya. Kata Allah, wahai orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya orang sudah beriman disuruh beriman lagi? Perhatikan sini. Apa maksudnya orang sudah beriman Allah suruh beriman lagi? Maksudnya untuk menambah keimanan. Untuk menambah keimanan. Contoh, kalau kita bicara makan, orang sudah makan. Maksudnya apa? Tambah lagi makanmu. Dia sedang makan, dia lagi makan. Ayo makan. Maksudnya tambah makanmu. Ya, ini dalil cukup logis ya. Ketika orang sudah beriman Allah suruh beriman lagi, maka itu maksudnya tambah keimanan. Sama seperti ketika kita sudah dapat hidayah, kemudian kita masih baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kata Allah maksudnya, ya Allah kalau aku sudah dapat hidayah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang aku belum ketahui. Tambah hidayah lagi maksudnya. Tambah hidayah lagi. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Dalam surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang yang beriman. Allah sudah sebutkan iman dulu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah. Sama sisi pendalilnya, sudah beriman disuruh beriman, maksudnya disuruh tambah keimanan ya. Contoh lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mensifati itu ada orang yang Islam tanpa iman. Ini maksudnya sama dengan imannya kurang. Imannya kurang. Karena orang Islam pasti dia punya iman. Dia pasti punya kadar keimanan yang membuat dia orang Islam. Karena kalau dia tidak punya iman, dia tidak dikatakan orang Islam. Ya, tapi derajatnya masih Islam, belum derajat iman ya. Ya, dia punya kadar keimanan masih sedikit. Makanya dalam firman Allah, qalatil a'rabu amanna, dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah, orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi kalian masih Islam. Ya. Maksudnya apa? Iman kalian harus ditambah supaya bisa beriman. Ini menunjukkan bahwasanya ada namanya tambahan iman. Karena dia ngaku saya sudah beriman, kata Allah belum, kau masih Islam, berarti imanmu masih rendah. Supaya kau bisa beriman, kau harus beramal soleh supaya naik pada derajat iman. Ini menunjukkan bahwasanya imannya kurang, perlu ditambah agar mencapai derajat keimanan. Ya. Di antara juga dalil tentang hal ini ya adalah Allah memerintahkan, yang terakhir ya, Allah memerintahkan untuk menguji keimanan wanita-wanita
beriman yang berhijrah. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah ya, tentang wanita-wanita yang diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, ya, kata Allah, jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminat muhajiratin, dalam kondisi berhijrah, famtahinuhun, ujilah mereka. Kata Allah, ujilah mereka. Ya, Allahu a'lamu biimanihin. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in alimtumuhunna mu'minatin. Perhatikan, fala tarji'una ilal kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang kepada kalian wanita-wanita mukminah, ini sudah mukmin, datang ingin bergabung dengan kaum muslimin di kota Madinah, yaitu di masa perjanjian Hudaybiyah, kata Allah, ujilah famtihanuhun, uji iman mereka. Allah a'lam biimanin. Allah lebih tahu tentang iman mereka. Allah juga sebut mereka sudah beriman, tapi perlu diuji untuk apa? Untuk mengetahui iman mereka yang lebih tinggi, berarti iman mereka bisa naik. Fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian sudah menguji dan tahu mereka adalah wanita-wanita mukminah. Ini dalil bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, bisa naik, dan kalau bisa naik berarti bisa kurang, ya. Ini dalil-dalil jelas bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Dalil dari hadis. Al-hadis. Dan ini banyak dalil-dalilnya. Saya mau sebutkan banyak sekali, tapi saya sebutkan sebagian, ya. Misalnya banyak sekali, ya, tapi saya sebut sebagian. Misalnya hadis Nabi SAW, yakhruju minan nar. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Waznu sya'iratin min khair. Kata Allah, keluar dari api neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya itu ada iman, ya, wazna, ya, fi qalbi waznu, yaitu iman seukuran biji gandum, ya. Kemudian Rasul lanjutkan, wa yakhruju minan nar man qala la ilallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khair. Dalam berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waznu dzurrah, ya, atau zarrah min khair. Kemudian Nabi mengatakan lagi waznu burrah, ya, waznu burrah. Ini dalam satu konteks Nabi mengatakan akan ada keluar dari neraka orang yang imannya seukuran satu biji gandum putih. Mungkin ada yang seukuran satu biji gandum coklat, ada yang seukuran jagung atau seukuran semut kecil. Ini menunjukkan bahwasanya tingkat iman mereka berbeda-beda. Tingkat iman mereka berbeda-beda. Mereka berbeda-beda, ya. Tidak sama, berarti ada yang naik, ada yang turun, ada yang cuma sebesar biji gandum, ada yang sebesar biji jagung atau semut, ada yang sebesar biji gandum coklat, ya. Kemudian misalnya kata Nabi, akhriju, dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju minan nari, ya, man kana fi qalbihi fi qalbi mithqalu dzarratin min iman, minal iman. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah dari api neraka jahanam orang dalam hatinya, ini orang sudah dibakar, ahli tauhid yang terbakar tapi mereka tidak musyrik, suatu saat mereka dikeluarkan dari api neraka. Kata Allah, keluarkan dari neraka orang dalam hatinya ada seukuran zarrah, ini semut kecil. Semut kecil dari ukuran iman. Kemudian kata Nabi lagi, kata Allah lagi, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dinar, ya. Kemudian mithqalu dinar, seukuran sekeping dinar. Tentu bedanya berbeda. Kemudian juga habbat
khardal. Khardal minal iman. Ya. Ini dalam satu konteks hadis, Nabi mengatakan, Allah mengatakan keluarkanlah dari api neraka orang yang imannya seperti semut kecil ukurannya. Ini seperti sekeping dinar. Ada juga yang dikeluarkan imannya sekeping dinar. Ada yang juga dikeluarkan imannya seperti sebiji sawi. Sebenarnya itu semacam suatu tumbuhan dan ini juga menunjukkan tingkat iman berbeda-beda. Kalau begitu, iman itu bisa naik, bisa berkurang, tidak seperti perkataan Murji'ah yang bahwasanya kadar iman itu sama antara saya dengan malaikat Jibril, dengan para nabi. Ini tidak benar, itu pendapat tidak benar. Contohnya lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini berarti iman bisa bertambah. Semakin baik akhlak, semakin tambah iman. Menunjukkan iman bertambah. Nah, kalau bertambah berarti bisa berkurang ya. Demikian juga hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling rendah. Berarti ada iman rendah, ada iman tinggi. Berarti menunjukkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Contoh lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi khairun minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Menurut Syekh Utsaimin maksudnya berkaitan dengan imannya, berarti iman yang lebih tinggi lebih baik daripada iman yang lebih rendah, yang imannya lemah. Berarti iman ada tingkatan-tingkatan di antaranya. Kemudian juga hadis yang masyhur yaitu al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Itu iman 70 sekian cabang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menjauhkan gangguan dari jalan. Gangguan dari jalan ya. Kalau iman bercabang-cabang, 70 sekian cabang, semakin banyak cabang kita punya, semakin tinggi iman kita. Semakin kurang cabang kita, semakin rendah iman kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik dan bisa turun ya. Dan inilah akidah para salaf, makanya kita dapatkan perkataan para salaf ya, dinukil banyak oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanu. Saya bacakan di antaranya perkataan Umar. Umar berkata, "Halummu nasdad imanan." Marilah kemari kita tambah keimanan. Perhatikan, kata Umar, "Halummu nasdad imanan." Saya tanya sama antum, Umar sudah beriman enggak? Sudah beriman. Yang diajak berkumpul dengan dia sudah beriman enggak? Sudah beriman. Terus dia minta apa? Nasdad, agar kita tambah iman kita. Berarti iman bisa bertambah, jelas. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Ijlisu bina nazdad imanan." Ayo duduk bareng kami agar kita bertambah iman. Itu saling berzikir, saling ingat Allah Subhanahu wa taala. Muaz berkata, "Ijlisu bina nu'minu sa'ah." Duduklah bersama kami, kita beriman sebentar. Beriman sebentar maksudnya nambah iman karena mereka sudah beriman. Kemudian juga misalnya Ibnu Rawaha, Abdullah bin Rawaha berkata, "Ta'alau nu'minu sa'ah." Marilah kemari kita beriman sebentar. Maksudnya nambah keimanan. Ini semua yang ngomong Umar, Abdullah bin Rawaha, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, semuanya mengajak untuk nambah iman. Mereka sudah beriman, maksudnya agar iman mereka bertambah. Jadi ini adalah ijma' para salaf bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Taib. Adapun sisi bertambah dan berimannya iman, ya ini jadi ikhwan kita perlu paham masalah ini. Jangan dianggap ini sekedar masalah ilmiah saja, tidak. Benar ada masalah ilmiah, kita bantah Murji'ah, kita bantah Khawarij karena berbahaya kalau tidak paham masalah ini kita mudah mengkafirkan atau sebaliknya orang kafir tidak kita kafirkan. Kita harus punya kaidah yang penting dalam membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, baik Khawarij, Mu'tazilah maupun dari Murji'ah. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya kita belajar ini agar iman kita bertambah. Karena bisa demikian, karena yang menjadi barometer bagi Allah, ya,
tentang derajat di surga adalah keimanan. Ya. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Semuanya orang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Rata-rata demikian, orang beriman beramal soleh, surga. Dikaitkan dengan masalah iman. Dikaitkan dengan masalah iman. Maka semakin tinggi iman seorang, surganya semakin tinggi. Ya. Allah barometernya apa? Barometernya iman. Maka ketika kita belajar iman bisa naik, bisa turun, kita ingin ambil faedah dan tahu bagaimana cara menambah iman kita. Dan waspada jangan sampai turun iman kita. Taib, ini semua dalil sudah kita selesaikan. Sekarang kita membahas tentang sisi ya. Saya lupa lagi di antara dalil yang nas bahwasanya iman berkurang, para ulama menyebutkan tentang hadis naqisatu aqlin wa din. Naqisatu aqlin wa din. Tentang wanita, kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba bi rubbir rajuli min rajul hazim min ihdakunna." Kata Nabi, aku tidak pernah melihat ada makhluk, itu wanita maksudnya, akalnya kurang, agamanya kurang, tapi paling bisa menundukkan lelaki yang tegar, yang kokoh. Dan itu benar, laki-laki kokoh, kuat, pintar, tapi tunduk sama seorang wanita, padahal wanita tersebut akalnya kurang dan agamanya kurang. Nah, ketika disebut agamanya kurang, kenapa ya Rasulullah, mereka bertanya? Kenapa wanita akalnya kurang? Karena mereka ketika haid tidak sholat. Ketika haid tidak sholat. Apakah mereka dosa? Tidak, mereka tidak berdosa. Tetapi mereka dianggap kurang, naqisat din, agama mereka kurang, ditinjau dengan orang yang sholat. Ya. Karena berkurangnya iman itu bisa jadi karena bermaksiat, atau ditinjau dari orang yang imannya bertambah sehingga dia kurang dibandingkan dengan orang-orang yang ketika haid selama 7 hari beribadah, sholat, sementara dia tidak sholat. Ya. Dia tidak sholat dan tidak puasa. Sementara yang lainnya puasa dan sholat, sehingga dibandingkan dengan mereka iman dia ketika itu kurang. Baik, kita ingin bahas tentang sisi-sisi ya bertambah dan berkurangnya iman. Ini penting, harus kita perhatikan sisi-sisi bertambah dan berkurangnya iman. Banyak sisi, tapi saya nukilkan sebagian saja dari buku Syekh Abdul Razak. Ini Syekh Abdul Razak ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di antaranya dari sisi global dan rincinya perintah yang datang kepada hamba. Maksudnya bagaimana ikhwan? Islam kita tahu syariat datang perlahan-lahan. Syariat datang perlahan-lahan. Orang yang beriman di awal Islam tidak sama dengan orang yang terus berjalan dengan imannya sampai penghujung Islam, sampai Rasulullah SAW menjelang wafat. Ketika Rasulullah menjelang wafat, turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Maka pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Ketika Islam sudah sempurna dan dia jalankan seluruhnya, iman dia semakin banyak karena banyak yang dia kerjakan. Amal soleh, ada perintah-perintah tambahan, ada puasa, ada zakat, ada macam-macam. Ketika orang di awal Islam tidak ada. Syariat salat saja 5 waktu baru turun sekitar 10 tahun ketika Nabi berdakwah masih di Mekah. Dari 10 tahun kenabian, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Ketika 10 tahun setelah berdakwah baru turun perintah salat 5 waktu, 3 tahun kemudian baru Nabi berhijrah. Nah, orang-orang yang hidup di fase Mekah tidak mendapati perintah-perintah yang terperinci seperti yang orang-orang hidup di fase kota Madinah. Ditinjau dari banyaknya perintah yang mereka bisa kerjakan, maka orang yang mendapatkan perintah yang banyak seharusnya imannya lebih banyak kalau dia mengerjakan seluruhnya. Ya. Artinya dia bisa banyak mengerjakan keimanan karena banyak perintah yang bisa dia kerjakan. Dari sisi situ iman bisa naik dan bisa turun. Tapi bahas ini tidak begitu penting, ya. Saya ulangi, ini tidak begitu penting karena sekarang kita sama-sama semua sudah mencapai marhalah terakhir, yaitu agama sudah sempurna, dan ini kembali kepada syariat, kembali kepada perintah yang turun bertahap. Yang kita ingin bahas yang selanjutnya yaitu iman naik dan turun dari sisi kita, bukan dari sisi syariat. Kalau tadi dari syariat yang tadinya agama sedikit bertambah sampai sempurna, maka berbeda antara orang di Mekah dengan orang di Madinah. Yang berikutnya yang kita mau bahas sekarang ini ditinjau dari kita, bagaimana mensikapi perintah-perintah tersebut. Ya. Yang kedua, ya, sikap
sikap seorang mukmin terhadap perintah secara global dan terperinci. Secara global dan terperinci, yaitu seorang mukmin bagaimana ketika dia menjalankan Islam. Ada yang menjalankan Islam cuma global-global saja. Ada yang menjalankan Islam benar-benar detail. Dia detail, kalau dia mengerjakan sesuatu dia detail. Dia mengerjakan puasa dia dengan detail, dia tahu bagaimana sunnah-sunnah puasa dengan detail. Kalau dia sholat, dia pun sholat dengan detail. Ada yang global cuma sholat. Tentu beda, ada ini dengan ini berbeda. Ya. Kita bicara misalnya belajar ada yang cuma global, ada yang detail, dia nyatat, dia tulis, dia beda. Ya. Imannya beda antara satu dengan yang tidak sama. Tidak sama. Dalam menjalankan sholat ada yang global, ada yang detail. Dalam puasa ada yang global, ada yang detail. Haji ada yang global, ada yang detail. Ada yang begitu dia haji dia nikmati sunnah satu demi satu, dia nikmati benar-benar, dia menjalankan sunnah detail. Lah itu berbeda dengan orang yang menjalankan haji hanya sekedar global, yang penting haji. Tentu berbeda keimanannya. Kemudian juga misalnya sikap hati dalam membenarkan. Ini juga bisa naik dan turun. Seorang kadang benar-benar membenarkan hari akhirat, terkadang imannya kurang terhadap hari akhirat. Terkadang suatu kondisi membuat dia benar-benar yakin, terkadang keyakinannya turun. Ketika dia banyak maksiat, keyakinannya semakin pudar. Dan itu tingkat pembenaran terhadap syariat berbeda-beda. Maka dari situ juga iman bisa naik dan turun. Iman bisa naik dan turun. Kemudian yang ini kalau berkaitan dengan amal jawarih, ya. Amal badan, ya. Kemudian terakhir amal lisan. Amal badan, amal lisan. Semakin orang amal badannya semakin banyak, ya. Semakin dia banyak sholat, semakin dia banyak sujud, semakin dia banyak sedekah, semakin dia banyak umroh, tentu imannya semakin tinggi, jelas. Sama lisan, amal lisan, semakin dia banyak berzikir. Beda dengan orang yang tidak berzikir. Beda dengan orang yang cuma nongkrong diem, beda. Ini semua harus kita perhatikan dari berbagai macam tinjauan agar menambah iman kita. Ya, habis ini kita akan jelaskan tentang sebab-sebab naik turunnya iman secara global insyaallah taala. Tolong dihapus. Baik, insyaallah habis ini setelah kita akan bahas secara global hal-hal poin-poin yang mungkin harus kita perhatikan dalam kehidupan ini agar iman kita bertambah. Saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan diri saya pribadi. Umur kita terbatas, ikhwan. Umur kita terbatas, ya. Kemampuan kita terbatas, ya. Sementara keinginan hati ingin melihat ini, ingin melihat itu, ingin tahu ini tidak terbatas, ya. Maka umur kita manfaatkan. Kita sekarang sama-sama sedang berusaha menguatkan iman kita. Karena yang menjadi standarisasi bagi Allah seorang masuk surga adalah dengan keimanannya. Ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan amal kalian, amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih, ya. Itu semuanya adalah iman. Ya, itulah standarisasi Allah dalam menentukan derajat seorang di surga, ya. Sebelum saya menyampaikan secara global tentang sebab-sebab naik turunnya iman, saya ingin menyampaikan perkataan Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Min fiqhil abdi," sahabat mulia berkata, "Min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa amuntaqis." Di antara fikih seseorang, yaitu cerdasnya seseorang, dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Ini kita semua bisa rasakan, ya. Iman kita sedang naik atau sedang turun. Wa inna min fiqhil abdi, dan di antara fikih atau cerdasnya seorang hamba, an ya'lam nazagati syaitan anna ta'tihi. Di antara fikih seorang, dia harus tahu mana godaan-godaan syaitan yang menggodanya, dari mana datangnya. Dia harus ngerti. Ya, karena setan itu menggoda dengan nazagat, dengan dia ketuk-ketuk dengan sedikit-sedikit sentuhan-sentuhan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Sungguhnya orang bertakwa jika dia merasakan ada sentuhan syaitan, ta'ifun maksudnya ada sebagian ahli tafsir mengatakan syaitan itu mengintai. Dia mengintai, nunggu-nunggu kapan kita lalai. Tetapi seorang beriman terkadang dia merasakan, saya kayaknya mudah lewat sini, hati-hati, ini godaan bakal lewat sini. Saya bakalan melihat sesuatu yang haram misalnya. Kalau saya buka-buka ini saya akan melihat sesuatu misalnya. Kalau saya ke sana saya akan mendengar sesuatu. Maka dia waspada.
Karena setan menanti-nanti kapan dia lengah maka dia pun menggoda, ya. Oleh karenanya di antara fikih seorang hamba, cara seorang hamba dia tahu imannya sedang naik atau sedang turun. Kalau sedang turun segera diperbaiki. Kemudian juga seorang hamba harus ngerti, ya, dari mana bisikan-bisikan setan menggodanya. Dia harus ngerti. Jangan sampai dia terjatuh kedua kali. Kalau dia lemah di sini, jangan dia ulangi lagi, ya. Kita tidak tahu iman kita bisa bertahan sampai kapan, dan kita tidak tahu, maksud saya, kapan kita meninggal dunia. Maka jaga iman kita, kalau kurang segera perbaiki. Tapi kita akan singgung sebab-sebab naik turun iman. Tentunya sebab-sebab naik, ya, secara global insyaallah. Naiknya iman. Kemudian sebab-sebab turunnya iman. Kaidah mengatakan, ya. Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yaitu iman bertambah dengan ketaatan. Iman bertambah dengan ketaatan, jelas. Kemudian iman berkurang dengan maksiat. Iman kurang dengan maksiat. Kurang karena maksiat. Ini secara umum demikian. Pokoknya semua ketaatan menambah keimanan, semua maksiat mengurangi keimanan. Itu sudah jelas. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma yang akan kita sampaikan ini sekedar memotivasi, mungkin kiat-kiat bagaimana kita bisa menambah keimanan, ya. Di antaranya hal yang paling mudah menambah keimanan adalah menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu agama, ya. Kenapa ikhwan? Karena dengan kita menuntut ilmu agama, kita tahu secara detail tentang Islam, tentang iman, dan itu bertambah. Misalnya kita belajar iman kepada malaikat. Oh, ternyata malaikat Jibril begini, ternyata malaikat Mikael tugasnya begini, Raqib dan Atid. Itu kan tambah iman. Beda dengan orang yang tidak, beda orang yang cuma tahu global doang. Oh, ada malaikat, nama-namanya dia enggak tahu, tugasnya apa dia enggak tahu. Beda, Allah tidak samakan. Maka dengan nuntut ilmu kita akan bertambah keimanan. Di antaranya sebab naiknya iman, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan tadabbur. Apalagi dengan tafsir. Ikhwan, perkaranya sepertinya sepele, tapi kalau kita mempelajari tafsir Al-Qur'an, itu benar-benar membuat hati kita terasa, kita ngerasa iman kita bertambah. Ya karena ini Al-Qur'an, ini surat dari Allah. Buat siapa? Buat kita. Buat kita yang Allah kirim lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat Jibril kepada nabi untuk kita. Maka sejauh mana perhatian kita kepada kitab tersebut, maka iman kita semakin bertambah. Bukan sekedar cuma baca saja. Kita baca, oh maknanya begini, baca tafsir, kita ikuti kajian tafsir. Memang mungkin kurang menarik kajian tafsir, tapi itu yang nambah iman sebenarnya. Ya, masing-masing orang beda-beda. Tapi maksud saya, di antara kitab yang tidak diragukan akan menambah keimanan adalah kitab Al-Qur'an. Tapi sejauh mana kita tertarik baca tafsir Al-Qur'an? Ya. Jadi baca Al-Qur'an itu dengan tadabbur, sebagaimana berkata Ibnu Qayyim, baca Al-Qur'an, ya. Baca satu ayat saja, bitadabburin wa ta'akkulin, kita baca satu ayat dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, khairun min khutmah, lebih baik daripada khatam Quran tidak tadabbur. Lebih baik daripada khatam Quran tidak tadabbur. Kenapa? Karena baca Quran itu hanyalah wasilah agar apa? Agar kita paham. Liyadabbaru ayatihi. Al-Quran diturunkan bukan cuma untuk dibaca. Membaca itu adalah sarana untuk mentadabburi. Kapan kita lupa dengan tujuan, hanya memperhatikan fokus kepada sarana, berarti kita salah. Makanya apa perkataan Fudail bin Iyad, ya. Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, maka orang hanya mencukupkan baca, dianggap itu sudah beramal. Enggak. Kita ada baca, kemudian kita mentadaburi, kemudian kita mengamalkan. Kemudian di antaranya yang menambah iman adalah mempelajari nama-nama Allah. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini kita ada kajian-kajian tentang ini, belajar. Ya, jangan kita hanya cuma belajar sirah atau kajian ketawa ketiwi. Enggak, ini yang nambah iman ini. Apa makna Ar-Razzaq, apa makna Al-Ghafur, apa maknanya Al-Halim. Ini kita sedang bermuamalah dengan Tuhan. Kita harus kenal Tuhan kita ini siapa. Kita harus kenal Tuhan kita
siapa, bagaimana sifat-sifatnya. Dengan mempelajari nama-nama sifat Allah ini mempermudah menambah iman seseorang. Di antaranya misalnya mempelajari sirah Nabi dan sahabat dan para salaf. Sahabat dan salaf. Ini juga penting ya. Karena dengan mempelajari sirah Nabi, sirah sahabat, sirah salaf, kita seakan-akan dibawa kepada akhirat, subhanallah. Kita lagi sibuk kerja, sibuk transaksi, tahu-tahu kita ikut ngaji tentang sirah Nabi, seakan-akan kita di dunia lain. Bagaimana dunia keimanan, perangan, ketakwaan, kesabaran, luar biasa ya. Sehingga tahu kita ini sangat jauh dari mereka ya. Kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk banyak WhatsApp, terlalu sibuk banyak medsos ya. Sementara mereka luar biasa bagaimana mereka benar-benar memperhatikan waktu mereka dan yang lain. Sehingga dengan baca seperti kita akan termotivasi. Di antaranya mempelajari indahnya Islam. Ini penting ini, indahnya Islam. Apa indahnya Islam? Apa sempurnanya Islam dibandingkan dengan, saya punya kajian tentang ini ya, mungkin bisa didengar. Bagaimana dibandingkan dengan agama-agama lain. Ini menambah keimanan kita, cepat menambah keimanan kita. Apalagi mempelajari tauhid. Di antara kesempurnaan Islam adalah mengajarkan tauhid. Satu-satunya agama Islam, agama mengajarkan tauhid. Islam komprehensif. Banyak hal yang menunjukkan agungnya Islam. Kita pelajari satu demi satu, nambah iman cepat. Karena kita tahu ini agama ini benar. Di antara juga misalnya bertafakkur tentang rububiyah Allah. Ya. Tentang agungnya alam. Yang mengantarkan kita pada pengagungan terhadap pencipta. Dan ini banyak dibahas dalam tauhid rububiyah. Tentang dalilnya adanya Tuhan, tentang dalil akal, bagaimana dalil inayah, bagaimana dalil kamal, bagaimana banyak dalil jamal, banyak sekali pendalilan yang ini kita pelajari, terutama ketika kita membantah orang-orang ateis, semakin kita yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan memiliki sifat-sifat yang sempurna dan lain-lain ya. Ini juga menambah iman. Sisanya adalah beramal ya. Banyak beramal. Beramal itu amal hati, kemudian amal lisan, jawarih, anggota tubuh. Ya. Di zaman ini ikhwan perhatikan lisan, hati harus kita jaga. Kapan kita merasa hati kita dirusak, waspada. Hati kita ini mudah rusak. Hati kita ini rentan dengan apa yang kita lihat, rentan apa yang kita dengar. Kita ngerasain loh. Contoh saya aja sama kawan-kawan. Kita duduk ngobrol sama teman-teman, ngobrol nih. 1 jam ngobrol ketawa-ketiwi. Coba kita cek hati kita setelah kita ngobrol sama mereka. Apakah bertambah iman atau hati kita terasa keras? Kita ngerasa kok. Ngerasa. Kita punya feeling, kita punya perasa, kita punya indikator dalam hati kita, iman kita naik, iman kita turun. Makanya kalau kita duduk sama teman ternyata iman kita bertambah, ini berarti teman baik. Tapi kalau kita ngobrol ngalur ngidul ternyata iman hati semakin keras. Ini tadi berarti kita enggak jaga lisan kita. Ya, bahkan saya katakan lisan ini hati kita jaga, lisan kita punya pengaruh terhadap hati kita. Ya. Kemudian lisan juga kita jaga, selain kita banyak berzikir kepada Allah, jangan ucapkan sembarangan. Orang kalau sering berpikir apa yang mau dia ucapkan, dia pikirkan dahulu, sebelum dia komentar dia pikir dahulu, sungguhnya dia sering beribadah kepada Allah karena falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diem. Terkadang kita lebih banyak milih diem. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika kau berbicara ternyata buat kau ujub, diem. Kalau kau diem bikin kau ujub berbicara. Ini menjaga hati luar biasa para salaf dahulu. Taib amalan hati, amal lisan, amal jawarih, perbanyak ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa lagi diam-diam zikir ya. Lagi enggak ada kerjaan, ibu banyak kerjaan ya, lagi enggak ada kerjaan salat duha, lagi banyak kerjaan sisihkan salat duha misalnya, jangan lupa baca Quran, bangun salat malam dan yang lainnya ya. Adapun sebab turunnya iman ya, maka ada kalau kita membagi 2 faktor. Ya, faktor maksiat ada 2. Eksternal, internal. Internal adalah apa? An-nafs al-ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu. Itu jiwa yang menyeru pada keburukan. Pada keburukan. Eksternal ada 2, ada beberapa di antaranya syaitan. Dan ini teman-teman yang buruk. Hati-hati. Teman-teman ya, yang buruk. Boleh tambah medsos ya, kalau mau tambah lagi ya. Ini 2 hal yang kita harus baca setiap pagi petang. Kita mengatakan
Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan jiwaku internal. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan aku berlindung daripada faktor eksternal, daripada syaitan dan teman-temannya dan pasukannya, wa syarokih dalam sebagian riwayat. Ya, ini harus hati-hati. Kita tahu bahwasanya sumber potensi keburukan itu ada dalam diri kita juga. Makanya Nabi kalau ketika berkhutbah, a'udzubika innal hamdalah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruka wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari keburukan perbuatan kami. Yang pertama, wa min syururi anfusina. Kita punya jiwa ini punya syurur, punya keburukan yang mengajak kita untuk bermaksiat, mengajak kita untuk malas, mengajak kita untuk suudzon, dengki sama orang, ada dalam hati kita ini ada. Kita berlindung. Faktor internal. Faktor eksternal, hati-hati syaitan. Jangan buka-buka pintu syaitan. Jangan buka-buka situs-situs yang tidak benar. Jangan langkah-langkah menuju tempat-tempat yang berbahaya, yang kita tahu iman kita lemah. Jangan kemudian pergi ke kafe, kemudian akhirnya kita tahu tenggelam, kita mendengar macam-macam, terbawa. Tahu dirilah, kita tahu diri. Hati-hati. Fikih, orang yang cerdas dia tahu kapan imannya turun. Teman-teman yang buruk, hati-hati ya, teman-teman yang buruk. Baik teman-teman di dunia nyata maupun teman-teman di dunia maya ya. Seorang pilih-pilih teman, jangan sampai dia menyesal pada hari kiamat dia masuk neraka gara-gara teman yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta